tugas aksi nyata saya di tugas modul 3.1C2 kekuatan pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, disingkat KBS. Terima kasih ya. Jadi waktunya yang diberikan oleh saya, panjenengan sudah mengikuti. Saya minta nanti berjalan dengan lancar, dan nanti apa yang saya sampaikan ini adalah berkenaan dengan pembelajaran untuk anak. Yang pertama, saya terima kasih kepada Ibu Zuli selaku Kepala Sekolah SMPTN yang sudah memberikan saya waktu untuk presentasi untuk melengkapi tugas PKB saya. Langsung saja untuk presentasi saya. Saya mengambil tema ayo cintai jajanan tradisional dengan tema kearifan lokal. Menyusun saya sendiri, Emani Masukin, SDN Klaten. Untuk tim penyusun PMP 5 penanggung jawab adalah Bu Zuliati sebagai kepala sekolah, kemudian pendanaan itu ada Bu Lisa Indi Pratiwi, SPD sebagai bendara, kemudian untuk fasilitator di sini ada saya Muhammad Emani Masukin sebagai guru PJOK dan Ibu Sani SPDI guru PAI, dan untuk selanjutnya di sini ada Bu Retno sebagai guru kelas 4. Selanjutnya Bapak Ibu, ya untuk profil modul yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya sampaikan, untuk tema adalah kearifan lokal. Untuk topik dan judul ayo cintai jajanan tradisional, di mana jajanan tradisional ini sama seperti apa yang ada di modul yang saya ajarkan. Di sana ada makanan sehat atau hidup sehat, bagaimana kita jajanan pasar, jajanan tradisional ini adalah jajanan yang kita tahu adalah jajanan sehat ya. Yang lama kadang di masa kecil kita tidak yang selalu kita makan, yang selalu kita konsumsi, sedangkan pada waktu kita sudah menjadi guru, apalagi sudah zamannya seperti ini, kita kebanyakan anak-anak kita itu hampir tidak mengetahui atau hampir tidak mengenal apa itu jajanan tradisional. Padahal kadang sering di sekolahan atau sering di pasar itu dijual belikan. Jadi anak-anak kita, saya mengambil tema untuk tema jajanan lokal, dan topiknya adalah cintai jajanan pasar. Kemudian motivasinya kita gunakan untuk prakteknya adalah kelas 4. Di sini ada kelasnya buku. Kemudian untuk alokasi waktu 126 JP. Lanjut. Untuk permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, yang permasalahannya adalah sebagian besar siswa kami yang tidak mengetahui. Tadi sudah saya sampaikan, atau mengenal jenis-jenis jajanan tradisional karena lebih banyak mengkonsumsi makanan modern yang sudah bercampur dengan kebudayaan negara lain dibandingkan dengan jajanan tradisional khas daerahnya. Anak-anak pun seolah menjadi asing dengan jenis jajanan khas dari daerahnya sendiri. Nah ini sampai-sampai anak-anak tidak mengetahui apa itu kelanting, persaudaraan berkelanting. Kadang kita anak-anak itu apa sih kelanting? Tahunya jajanan modern, jajanan yang siap saji. Selanjutnya, karena itu proyek ini disusun untuk mengenal kembali kebudayaan asli Indonesia melalui makanan tradisional
deskripsi singkat proyek. Salah satu produk budaya yang lambat lalu mulai ditinggalkan oleh masyarakat adalah jajanan tradisional pada tema kearifan lokal dengan mengacu pada dimensi profil belajar Pancasila. Proyek Ayo Cintai Jajanan Tradisional ini disusun dengan tujuan menguatkan profil belajar Pancasila melalui pemahaman nilai kearifan lokal pada jajanan tradisional. Proyek ini dimulai dengan kegiatan mencari data terkait jajanan kesukaan siswa. Selanjutnya mengembangkan permasalahan melalui isu-isu yang terjadi di masyarakat terkait dengan konsumsi jajanan modern yang kurang sehat pada anak-anak. Siswa kemudian diajak untuk lebih mengenal jajanan tradisional yang lebih menyehatkan dibandingkan jajanan modern. Nah, jadi untuk proyek kali ini khususnya saya dengan tim fasilitator ya, kita mengenalkan jajanan tradisional kepada anak kita, manfaatnya daripada jajanan modern yang selama ini beredar di sosial media, apalagi di makanan siap-siap tersaji itu tinggal kering datang sendiri. Itu lebih sehat mana? Makanan tradisional sama makanan modern yang selama ini kita makan ya, karena tidak selalu kita ngasih makanan modern, tetapi harus anak-anak biar tahu makanan-makanan tradisional yang selama ini hampir tidak mengenal, mereka tidak mengenal. Next. Pertanyaan pematik. Jajanan apa yang kalian sukai? Ini loh anak-anak, dari bisa beribu. Ini ibu saya dapat sendiri. Tapi tetap semangat. Ya. Apa yang kalian sukai? Apa yang sukai? Gatot. Gatot itu bahasa apa? Gaplek, tela, dijemur, dan dihutan kan gaplek lah, terus disisir, dikukus, kasih kelapa muda. Oh itu namanya gatot. Kita gatot. Kalau di sini, saya aja juga nggak tahu. Tewul itu kayak itu loh sudah hancur. Kalau gatot itu kalau saya tahu gatot itu tanya saya. Tapi yang diketahui, monggo Bu, yang diketahui sedang pasar selama ini. Kalau pura itu biasanya di apa? Ada berkat, ada puronya. Maknanya ciri sepuro, ciri ya. Jadi gitu, ada yang gatot, ada yang puro, ada bahasa lain. Itu bahasa yang baru untuk saya. Lanjut dulu next. Nah, untuk selanjutnya definisi profil belajar Pancasila. Ini ada satu, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan dunia. Dua, gotong royong. Nah, ini adalah juga masuk ke arti lokal ya. Gotong royong. Kemudian yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Jadi anak-anak kita biar tidak pemikirannya atau wawasan tidak di situ aja, biar bisa kayak global. Selanjutnya untuk next. Untuk alur frase di sini ada dimensi yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian terus elemennya akhlak bernegara, sub elemen siswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Untuk capaian target sebagai rasa syukur siswa dapat menggunakan hasil produk dalam negeri. Yang kelima adalah aktivitas. Nah ini yang keempat ada capaian target ya. Jadi ada untuk anak-anak bisa memiliki siswa rasa syukur siswa dapat menggunakan hasil produk dalam negeri. Nah, ini banyak produk-produk dalam negeri yang apalagi hasil pertanian,
hasil perkebunan. Itu ada produk dalam negeri ya. Kalau selama makanan subsidiasi kayak bumbu dapur, meskipun dibuatnya di sini, tapi kan produknya produk. Kalau produk kita sendiri kayak beragam. Nah, kalau semua di luar negeri ada popcorn, di dalam negeri ada Brondong. Nah, itu sama brondong itu biasanya dari jagung. Selanjutnya untuk alur fase 2 dimensi gotong royong, elemen kolaborasi, sub elemen bekerja sama, capaian target. Siswa mampu bekerja sama dan menunjukkan sikap positif pada sesama. Privat aktivitas 7. Dan ini ada gotong royong dimensinya elemennya kolaborasi, gotong royong kolaborasi hampir sama ya. Gotong royong saling membantu, kolaborasi saling melengkapi satu sama lain, tidak saling apa ya namanya itu, tidak saling iri, ego, sesuai dengan perannya masing-masing. Kerjasama, ini juga kerjasama membuat suatu produk dengan dengan gotong royong, dengan bersama-sama akan mencapai target yang kita inginkan. Selanjutnya alur fase ketiga dimensi kebinekaan global, elemen mengenal dan memahami budaya, sub elemen mendalami budaya, capaian target mengenal dan memahami makna pada jajanan tradisional sebagai produk budaya. Aktivitas 8 sampai 15. Nah, ini untuk fase ketiga ini lebih anak-anak lebih mendalami lagi, lebih mendalami lagi jajanan-jajanan tradisional yang ada di negara kita. Ada yang apalagi lebih khusus lagi ada di daerah kita masing-masing, ada yang di daerah kita. Kadang yang saya sampaikan tadi, banyak anak-anak juga lupa atau hampir tidak tahu. Dia makan tapi tidak tahu namanya. Nah, ini kita coba untuk memberi informasi selain melalui anak-anak membuat produk, membuat suatu karya. Selanjutnya, nah untuk tahapan proyeknya yang satu pengenalan. Nah, untuk pengenalan ini mungkin untuk pengenalan ini nanti ada selanjutnya kita memakai untuk bagaimana caranya anak-anak mengenal. Semoga saya untuk kali ini memakai jajanan brondong ya, brondong, dan mungkin tahapan saya ada pengenalan gizi dari jagung itu apa aja di dalam jagung. Kemudian untuk yang kedua adalah kontekstualisasi. Konteksnya itu apa? Dalam konteks berarti kan konteksnya, ini kita mengenali jajanan pasar untuk kita membuat jajanan pasar, jajanan tradisional ya, yang selama ini kita juga. Dan untuk yang ketiga ada aksi ini anak-anak melakukan setelah pengenalan, anak-anak kontekstualnya, ini membuat jajanan seperti ini, jajanan brondong. Brondong ya dia mana? Nanti dibungkus dulu atau diapakan atau diserut dulu, kemudian dikukus, kemudian dikasih parutan kelapa, kemudian dikasih gula sama garam. Kemudian aksi itu action anak-anak untuk membuat produk. Kemudian yang keempat adalah refleksi atau tindakan. Nah, untuk refleksi ini anak-anak setelah melakukan pembuatan proyek ini, apa sih maknanya? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian peroleh dari hasil atau dari proyek yang kalian lakukan?
jagung. Nah, ini saya tampilkan untuk YouTube-nya. Kemudian untuk jenis jajanan tradisional, ya, kita kenapa saya ambil jagung, karena saya mengambil jajanan tradisional dengan berondong. Belendung, maaf, belendung kok kakak belendung, kok berondong. Ini jajanan tradisional, ini salah satunya. Untuk jenis jajanan tradisional ini mulai yang sudah disampaikan tadi ya, yang sudah disampaikan ada ranting, ada gatot, ada horok-horok, kemudian lupis, lapis, ya, kemudian tadi terus banyak lagi namanya, nanti kita malah lupa. Kita fokus dengan apa tadi? Luar biasa. Belendung. Ya, ini jajanan pasar. Nah, nanti anak-anak ditampilkan untuk pengamatan untuk menyaksikan gizi jagung. Kemudian nanti juga setelah itu pengamatan untuk jajanan tradisional. Siswa, nah di sini siswa menulis informasi dari video yang sudah dilihat. Anak-anak juga pengamatan apa yang sudah didapat pada dua video ini, dan anak membuat rangkuman lah dari informasi yang didapat anak-anak setelah menyaksikan dua video ini. Ya, silakan. Untuk pengenalan ini siswa menulis informasi dari video yang sudah dilihat, dan hasil yang diharapkan siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis jajanan tradisional. Nah, ini pastinya anak sudah jajanan tradisional ini ternyata belendung ini, ya, belendung sama popcorn itu hampir sama, tapi pengolahannya yang berbeda. Selanjutnya, untuk pengenalan LK1, ayo tulis sebanyak-banyaknya informasi yang kalian dapat dari video yang kalian lihat tadi. Untuk apa? Menggali pengalaman anak-anak di dalam penampilan video yang sudah kita tampilkan. Ya, selanjutnya. Nah, untuk pengenalan lagi, aktivitas siswa dapat mengenal tentang jenis-jenis jajanan tradisional. Hasil yang diharapkan siswa adalah bercerita jenis-jenis jajanan tradisional. Nah, tadi sudah pengamatan, dan yang ini pengenalan selanjutnya, anak-anak bisa mengutarakan atau bisa menceritakan, bisa mempresentasikan, jajanan seperti ini loh Pak, jajanan seperti ini, jajanan misalnya ya gaplek itu seperti ini, ini berarti anak-anak sudah bisa membedakan satu nama jajanan ini, jajanan satu dengan jajanan yang lain. Seharusnya untuk pengenalan LK2, ayo buatlah cerita tentang jenis kue tradisional yang kamu ketahui. Nah, anak-anak ini di sini anak-anak disuruh buat cerita, ya, jenis kue tradisional yang kamu ketahui. Berarti salah satu, semua ada jajanan tadi, ada apa? Gatot, ada yang lain, yaitu satu. Anak bisa menceritakan, banyak dari sini, banyak dari ketelan, dari dari ketan, dari santan, atau dari kelapa muda, atau dari kelapa yang agak tua, atau dari santannya aja, atau yang dari bahan-bahan tradisional yang aman bagi kita semua tanpa ada bahan pengawet. Selanjutnya, untuk pengenalannya, siswa menonton video tentang pembuatan jajanan tradisional. Jadi ini anak-anak melihat video cara pembuatannya jajanan tradisional. Hasil yang diharapkan, siswa dapat memahami cara membuat jajanan tradisional.
setelah membuat pengamatan mulai awal sampai akhir, kita juga bisa menerangkan bagaimana caranya membuat jajanan tradisional. Setelah itu anak-anak baru membuat, siswa dapat memahami cara membuat. Jadi paham anak-anak, jadi tahu apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia perbuat. Seperti bahannya ini, berarti sudah tahu apa yang dia mau dia lakukan. Selanjutnya untuk pengenalan RK3, ayo tuliskan salah satu bahan dan cara pembuatan jajanan tradisional. Nah, kalau sudah memahami, sudah bisa berpikir, sudah bisa ada gambaran, berarti anak-anak sudah mampu menuliskan jajanan bahan-bahan yang akan mereka buat. Selanjutnya ini untuk pengenalan RK4. Nomor 1 pertanyaan ini formatnya ya. Bisa katanya ada satu, ini ada 4 pertanyaan. Apa saja kandungan gizi pada jagung? Bisa lakukan. 2, apa yang kalian ketahui tentang jajanan tradisional? Yang 3, sebutkan jenis-jenis jajanan tradisional yang kamu ketahui. Yang 4, sebutkan jenis-jenis jajanan tradisional yang dijual di sekitar tempat tinggal. Jadi karena kita tidak tahu, dijual nggak tahu nama, dimakan nggak tahu nama, tahu rasanya tapi tidak tahu nama. Selanjutnya untuk konseptualnya, aktivitas siswa membuat pertanyaan wawancara tentang jajanan tradisional yang ditujukan untuk orang tua siswa di rumah, melakukan tanya jawab dengan orang tua. Yang aktivitasnya ya, jadi anak-anak wawancara dan menjalankan pasar sama orang tuanya. Jadi ada dialog, mungkin anak bisa menanya, Bu, ini jajanan apa? Dan jadi anak-anak bisa menggali informasi dari orang tua. Itu hasil yang diharapkan, saya pikir memahami, menggali informasi mengenai jajanan tradisional dari orang tuanya. Next. Nah ini untuk tujuannya, untuk tujuan ini untuk LK-nya, lembar kerjanya. Sudah. Sekian. Terus, dah selesai. Terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah untuk saya ambil tema adalah KFA lokal ya, untuk jajanan tradisional sama dengan makanan sehat. Jadi kita proyeksikan, kita laksanakan minggu ini kita membuat belendung. Ya, belendung itu dari jagung. Tahu mama? Yang tahu yang menang. Kelapa, Garam, gula. Nanti cara membuatnya, Jagungnya jagungnya direbus dulu atau dikukus, kemudian diserut. Tikung nyapu, Pak. Dalam Tikung pakai benih nyapu. tikung minyak ya bisa aja ya, minyak kayak dari keripik, kemudian dicampur, diparutkan kelapa, kemudian dicampur dan dikasih garam sama gula. Itu nanti kita proyeksi. Belendung alias. Apa yang saya sampaikan ya, apa yang saya sampaikan tadi, barangkali ada pertanyaan atau tambahan, monggo Kak. Karena apa? Ini untuk kebaikan kita bersama, kebaikan untuk lebih maju, lebih baik. Monggo, ada? Untuk saat ini tidak, Pak. Saya ini tidak. Ada yang lain? Bu Dikma? Nggak ada. Pas. Ya. Kalau seperti itu, saya terima kasih. Saya minta bantuannya
Senin besok kita membuat aksi nyatanya ya. Jadi kita mengumpulkan untuk proyek ini untuk kelas 4 ya. Mulainya kita kolaborasi semua bapak ibu guru yang ada di SDN Klaten. Saya minta kolaborasinya meskipun kelas 1, 2, 3 sampai 6 saya minta kolaborasinya dan bermain peran di sana di dalam. Oke? Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.